Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Nggak bisa, Del. Kalau kuda lu lari ke situ, raja lu dimakan sama menteri gue. Balik. Enak aja. Mana ada menteri makan raja. Nggak sopan namanya, Din. Del, jalur lu kan kebuka. Raja lu gak ada pengawalnya. Nih, jelas aja raja lu dimakan sama menteri gue. Mau kagak ada pengawalnya, kek. Raja tetap raja. Menteri ya kagak boleh makan raja, Din. Agak sopan. Emang lo nggak pernah diajarin sopan santun sama mama lo? Jangan bawa-bawa nama mak gue, Del. Remehin lu. Biarpun mak gue di kampung, tapi beliaunya itu sangat-sangat santun. Nggak pernah marahin gue. Lo nggak pernah dimarahin, Din? Enggak. Kenapa bisa gitu, Din? Mak gue kan gagu. Wah, hebat lo, Din. Hebat gimana, Del? Sebagai anak, lo nggak ikut-ikutan gagu. Makasih, Del. Makasih. Baru elu orang yang muji gue gitu. Ya, sejak umur gue 4 tahun, Mon. Gue sama sekali nggak tahu siapa bapak kandung gue. Dan gue hanya hidup sama ibu gue yang janda. Dan dia harus kerja keras ngidupin ketiga anaknya. Berarti usaha ibu lo jual beli besi bekas ya? Kok lo bisa ambil kesimpulan kayak gitu sih, Mon? Tadi lo bilang sendiri, ibu lo kerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Ya berarti usaha ibu lo jual beli besi bekas dong. Ibu gue itu jualan lontong sayur di kantin kantoran, tahu? Ya, itu mah bukan kerja keras, kerja lembek. Lontong kan lembek, kalau besi itu keras. Ya sama kerasnya kayak rahang lo tuh. Tapi kan nggak gue perjualbelikan. Mon, emang boleh menteri makan raja? Wah, nggak boleh. Bisa kena hukuman tuh. Wah, berarti menterinya kanibal tuh. Raja sendiri dimakan. Gue juga udah bilang gitu sama si Udin. Si Udin tetap ngotot. Paham si Udin. Del, emang di mana ada menteri makan raja? Di Catur. Brengsek, kira gue beneran. Neni buruan! Iya sayang, Neni lagi jalan ke kamar sayang, sebentar ya. Mon, gua kalonin anak-anak dulu ya. Abis itu gue, Nen. Sekali-sekali dong. Boleh. Hah? Beneran nih? Beneran, Nen? Iya boleh, abis ini lo mau ngolonin anak-anak kan? Boleh-boleh aja. Emang gue pedofilia ngolonin anak. Mendingan ngolonin Abdel. Iya, Mam. Tapi itu pasti kan, Mam? Oh, mampir Singapura dulu. Iya. Oh, nanti kalau urusan Mami udah selesai, Mami telepon saya aja. Iya, Mam. Biar Abdel yang jemput Mami. Iya. Ya, bye-bye. Pak. Iya, kenapa, Nen? Kayaknya mukanya Bapak tuh lagi agak-agak sedih ya, Pak ya. Kenapa, Pak? Saya nggak sedih. Saya cuma terharu. Kalau boleh saya tahu, Bapak terharu kenapa, Pak? Mami saya mau datang dari Belanda. Sejak Cindy kecil dan Randy masih bayi, dia nggak pernah ketemu cucunya. Dia malah memilih dengan suami barunya dan tinggal di Belanda. Sampai saya pindah rumah sini pun, dia nggak pernah datang ke sini. Ya mungkin beliau emang sudah sadar kali, Pak. Itulah yang bikin saya senang dan terharu. Mami sekarang udah sadar. Dia memerlukan kasih sayang anak dan cucu-cucunya. Dah, makanya dia mau datang ke sini. Wah, saya juga senang mendengarnya, Pak. Tapi ngomong-ngomong gini, Pak. Si Randy kan mau bobo. Apa mending Bapak mau tidur sama Randy atau biar Randy tidur sama Cindy, Pak? Gimana? Biar Randy tidur sama Cindy aja. Saya masih ada kerjaan, saya harus lembur. Kamu temenin mereka dulu sampai mereka tidur ya. Iya, Pak. Terus kalau mereka tuh udah bobo, terus saya nemenin siapa lagi dong? Ya terserah kamu. Bener nih, Pak. Beneran terserah saya, Pak. Terserah kamu. Kamu mau nemenin Abdel atau Temon? Terserah kamu. Asal nggak punya perasaan.
suatu hari ada seorang anak yatim piatu yang tersesat di sebuah hutan. Dan di hutan itu banyak sekali binatang buas. Lalu Papi, mau ikut dengerin dongeng nggak? Ayo sini masuk. Papi masih banyak kerjaan. Udah, sama Neni dulu ya. Maaf Pak, pintunya harus ditutup soalnya anak-anak mesti tidur. Kamu pantas jadi seorang ibu, Nen. Bapak, emang banyak yang bilang gitu sih Pak. Permisi Pak. Masih digoda juga. Ya Pak. Cepat cari pacar dan nikahi dia. Ya Pak. Apa yes? Yes. Pokoknya malam itu emak gue berusaha sekuat tenaga buat ngebawa gue ke rumah sakit. Dia sampai bela-belain gedor-gedor rumah tetangga cuma buat minjem duit. Dapatnya cuma 20.000, Mon. Lo tau nggak, Mon? Apa yang dilakukan emak gue buat nyelamatin anaknya? Tahu nggak lo, Mon? Mon? Apa-apaan sih lo, Del? Ganggu orang tidur aja. Emangnya gue emak lo apa ya? Ngedongengin lo sampai tidur? Emang gue serasa didongengin sama emak gue? Soalnya, Del, muka emak gue tuh mirip sama lo. Berarti emak lo jenggotan dong, Mon? Enak aja lo, orang udah dicukur. Bin, tolong beliin pengharum ruangan. Kok nggak lu aja sih, Mon? Kalau di rumah ada orang, gue bisa beli sendiri. Masalahnya nih rumah lagi kosong, cuma gue doang. Oh, ya udah. Gue beliin, tenang aja. Tapi kembaliannya buat gue ya. Ambil sana. Tapi ingat, jangan nganter penumpang dulu lo. Tenang aja. Ntar biar penumpangnya yang nganterin gue. Ngomong-ngomong, buat apaan sih beli pengharum ruangan? Maminya Pak Kosan yang tinggal di Belanda itu mau datang ke sini, Den. Jadi rumah harus rapi, bersih, dan harum. Oh, beres ya? Duh. Mon, berarti lu harus keluar dari rumah ini dong. Emang kenapa? Lu kan nggak rapi, nggak bersih, dan nggak harum. Makan, Neni, makan. Wah, anak-anak udah pada pulang tuh. Iya sayang, ntar dulu dong, kan kita baru sampai. Udah jam berapa nih? Gara-gara keenakan kerja jadi lupa waktu gue nih. Tadi nggak mau jajan naksa dulu sih di sekolah Didi. Telepok. Pintu gerbang lo nggak kunci ya? Belum dikunci. Udah kok. Kalau udah dikunci, nggak mungkin mobil bisa masuk dan nggak mungkin kita bisa sampai sini, tahu? Kegedean monyong sih lo. Otak lo jadi dikit. Jarang dipakai lagi. Kenapa jadi semua pada nyalain gue sih? Yang salah tuh lo pada. Kok gue yang salah? Udah jelas pintunya belum dikunci. Pada masuk. Tunggu pintunya dikunci dulu, baru pada masuk. Pintu belum dikunci udah pada masuk. Dasar nggak punya otak. Ini yang sarap siapa sih? Kita apa dia ya? Pintu gerbangnya kali.